Teh Siti, ya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan presentasi di Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya hingga kepada kita selaku umatnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah UU Mufidah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pembelajaran terpadu dengan kearifan lokal. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nur Aisyah. Yang kedua ada Alia. Yang ketiga ada Meira. Yang keempat ada Dede. Dan yang terakhir ada Fadila Salma. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menayangkan sebuah video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada? Ada, Fadila. Ada. Oke. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah sebagai moderator dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran terpadu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan presentasi melalui Zoom meeting ini. Salawat serta salam mugia selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya. Kepada Ibu Hajah UU Murfidah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Materi yang akan disajikan pada presentasi kali ini berjudul Konsep Pembelajaran Terpadu Berbasis Kearifan Lokal. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Siti Nur Aisyah, yang kedua ada Alia Aini, yang ketiga ada Dede Nur Wahyu, yang keempat adalah Fadila Salma Syarani, dan yang terakhir ada Meira Anastuti. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bentuk dialektika antara manusia dengan pengetahuan kehidupan. Pengetahuan yang diambil dari kehidupan di mana manusia itu berada kemudian direfleksikan untuk membantu manusia memaknai kehidupan. Sebagai pedoman masyarakat selanjutnya, kearifan lokal memberikan panduan yang jelas ranah-ranah yang dapat dijangkau oleh tingkah laku manusia. Dalam proses terbentuknya kearifan lokal tidak dikonsepsikan secara individu, namun membutuhkan peran komunal, yakni masyarakat. Selanjutnya, kearifan lokal menjadi bagian dari budaya untuk kemudian menjadi identitas bahkan karakter suatu masyarakat. Karenanya, antara kearifan lokal dan budaya merupakan hubungan antara anak dengan induknya. Kearifan lokal tidak lain adalah bagian dari budaya. Pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.
Lokal yang dimaksud dalam pembelajaran yaitu dimaksudkan sebagai lingkungan tempat peserta didik berdomisili hidup dan dibesarkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu yang memiliki suatu sistem nilai budaya dan kearifan tradisional. Kearifan lokal. Menurut Wustari L.H. Mangundajaya menjelaskan beberapa macam fungsi kearifan lokal, yaitu yang pertama ada konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah, dengan adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber alam berdasarkan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya itu seperti pelestarian hutan dan tanaman. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang mengandung acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebaiknya berdasarkan kearifan lokal. Nah, yang terakhir ada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal. Kan oleh Alia. Kepada Alia saya persilahkan. Saya Alia Aini dengan NPM 205060091 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal terbagi menjadi 3 macam. Dengan adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berdasarkan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya pelestarian hutan dan tanaman. Lalu yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang mengandung acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebaiknya berdasarkan kearifan lokal. Yang ketiga, ada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dede. Kepada Dede saya persilahkan. Baik, di sini saya dengan Dede Nur Wahyu dengan nomor NPM 205060093. Sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemerintah mendirikan sekolah berbasis kearifan lokal. Dengan pendidikan yang berbasis pada local wisdom atau kearifan lokal, maka kita bisa optimis akan terciptanya pendidikan yang mampu memberi makna kehidupan bagi manusia Indonesia. Artinya, pendidikan kemudian akan mampu menjadi spirit yang bisa mewarnai dinamika manusia Indonesia ke depan. Pendidikan nasional, kita harus mampu membentuk manusia yang berintegritas tinggi dan karakter sehingga sesuai dengan spirit pendidikan, yaitu manusiakan. Bila kita lihat dari pengertiannya, maka kearifan lokal dan keunggulan lokal memiliki hubungan, yaitu kearifan lokal yang merupakan kebijakan manusia dalam mengembangkan keunggulan lokal yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Baik, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dede yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fadila Samasyarani dengan NPM 2050699 akan membahas mengenai langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Menurut Zuhdan K. Prasetyo pada tahun 2013 halaman 4,
Kemendiknas pada tahun 2011 menguraikan hasil analisis tentang penentuan jenis keunggulan lokal dalam implementasinya di sekolah dalam pembelajaran, yang meliputi inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal, analisis kondisi internal sekolah, analisis lingkungan eksternal sekolah, dan strategi penyelenggaraan sekolah berbasis kearifan lokal. Yang pertama adalah inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal. Dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi semua potensi keunggulan daerah pada setiap aspek potensi, baik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, geografi, sejarah, bahkan budaya. Poin kedua yaitu memperhatikan potensi keunggulan lokal di kabupaten atau kota, yang merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif. Poin ketiga adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, observasi, wawancara, atau literatur. Dan poin terakhir yaitu mengelompokkan hasil identifikasi setiap aspek keunggulan lokal yang saling terkait. Selanjutnya adalah menganalisis kondisi internal sekolah. Dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi data real internal sekolah yang meliputi peserta didik, teknik, sarpras, pembiayaan, dan program sekolah. Poin kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah yang dapat mendukung pengembangan potensi keunggulan lokal yang telah diidentifikasi. Dan poin terakhir yaitu menjabarkan kesiapan sekolah berdasarkan hasil identifikasi dari kekuatan dan kelemahan sekolah yang telah dianalisis. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan analisis lingkungan eksternal sekolah. Dilakukan dengan cara yang pertama ada mengidentifikasi data real lingkungan eksternal sekolah yang meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas, atau instansi lainnya yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Poin kedua yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam pengembangan potensi keunggulan lokal yang telah diidentifikasi. Dan poin terakhir yaitu menjabarkan kesiapan dukungan pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berdasarkan hasil identifikasi dari peluang dan tantangan sekolah yang telah dianalisis. Dalam melakukan analisis lingkungan eksternal sekolah, perlu memperhatikan 3 hal, yaitu tema keunggulan lokal, penetapan jenis keunggulan lokal, dan kompetensi keunggulan lokal. Penentuan jenis keunggulan lokal adalah dengan melakukan strategi penyelenggaraan PBKL atau pembelajaran berbasis kearifan lokal, di mana strategi penyelenggaraan PBKL ini dijadikan acuan dalam menentukan strategi. Yang pertama, untuk kompetensi pada ranah kognitif atau pengetahuan peserta didik, maka strateginya adalah dengan cara mengintegrasikan pada mata pembelajaran yang relevan atau melalui muatan lokal. Yang kedua adalah untuk kompetensi pada ranah psikomotor atau keterampilan, maka strateginya adalah dengan menetapkan mata pelajaran keterampilan. Yang ketiga, untuk menentukan kompetensi pada ranah afektif atau sikap peserta didik dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri, mata pelajaran PKN, mata pelajaran agama, atau budaya sekolah. Dan yang terakhir adalah strategi penyelenggaraan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing di sekolah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila yang telah menjelaskan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Meira. Kepada Meira saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Meira Nasuti dengan MPL 205060-122. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pembelajaran terpadu berbasis kearifan lokal. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, adat sebagai kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua. Kebiasaannya itu bisa berbentuk kebiasaan untuk mencium tangan orang yang lebih tua. Nah, itu adalah salah satu contoh kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, adat yang dikhususkan pada pelaksanaan upacara. Nah, maksudnya itu adalah ada adat tertentu yang harus dilakukan pada saat upacara
tertentu, tergantung pada upacara apa dan tergantung dengan daerahnya. Yang ketiga, adat yang berkaitan dengan lingkungan yang harus dihormati. Maksudnya di sini adalah, jadi misalnya ada lingkungan yang sangat dihormati, yang dimana di sana kita tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, yang keempat, ada adat sebagai hukuman kepada masyarakat. Adat ini bisa dijadikan sebagai hukuman kepada masyarakat tergantung kepada apa kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, adat istiadat yang berkaitan dengan berbagai perilaku ritual yang bersifat magis. Misalnya ritual untuk memanggil hujan. Yang keenam, adat sebagai sistem kelembagaan. Jadi adat ini bisa dijadikan sebagai sistem kelembagaan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maira yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal sejak dini perlu dilakukan sebagai upaya pembentukan dan pengembangan karakter, utamanya di sekolah dasar. Nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam muatan pembelajaran tanpa harus merubah kurikulum yang berlaku. Satu cara pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adalah dengan mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Bentuk bahan ajar yang dikembangkan tidak terlepas dari kaidah bahan ajar, di mana harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik materi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk satu terminnya 3 pertanyaan. Silakan. Untuk yang mau bertanya boleh sebutkan nama dan NPM beserta kelompoknya. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hardi dari NPM 205060097, perwakilan dari kelompok 11. Salah satu cara pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adalah dengan mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal, kan? Nah, berikan contoh bentuk pengembangan bahan ajar berbasis kearifan seperti apa? Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau mengambil alih karena sinyal TCT-nya nggak ada. Makasih kepada Meraldi yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk 2 pertanyaan lagi, apa ada yang mau bertanya kembali? Moderator izin bertanya. Ya, silakan Elia. Saya Eliudi Andini dengan NPM 205060119, perwakilan dari kelompok 6. Mengapa kearifan lokal sangat sulit untuk dipelajari? Terima kasih.
Terima kasih juga sudah bertanya, Elia. Untuk satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Oh iya, jangan lupa ditulis di room chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, dipersilakan. nama saya Ratu Nadia, NPM 1850134 dari kelompok 8. Mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi, dengan pembelajaran apa tadi teh? Muatan lokal ya, mulok Kearifan lokal. ya, kearifan lokal. Mirip. Berdasarkan itu, kira-kira hambatan apa saja yang dialami oleh guru untuk mengajarkan kepada anaknya dan berikan solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya ditulis kembali ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Ratu Nadia. Pertanyaan itu kan tadi hambatan apa yang kemungkinan besar akan terjadi buat guru saat mengajarkan kearifan lokal ini. Kemungkinan besar sih karena kan sekarang itu kan teknologi semakin berkembang dan juga maksudnya kebudayaan asing itu udah mulai masuk karena teknologi yang semakin berkembang dan kebanyakan tuh sekarang anak sekolah dasar udah dikasih gadget di mana mereka tuh udah gimana ya maksudnya tuh udah bisa mengakses apapun di gadget itu gitu. Karena perkembangan yang semakin meningkat, yang semakin pesat gitu, maka tantangan atau hambatan buat guru itu semakin besar. Contohnya seperti guru harus lebih lebih kuat gitu, maksudnya lebih sering mengajarkan anak tentang budaya-budaya di dalam kehidupannya. Misalnya selama sekolah kan kalau ada maksudnya budaya di Indonesia itu kita kan kalau misalnya mau menyapa orang yang lebih besar tuh kita harus hormat gitu kan ya. Maksudnya kalau ketemu orang lain kan kita harus salam. Maksudnya kalau ketemu guru gitu ya, kita harus salam kayak gitu. Misalnya kalau budaya yang lain ya biasanya enggak melakukan hal itu. Hambatannya karena semakin berkembangnya teknologi kan mereka tuh pasti bakalan ngelihat film dan mungkin mencontohkan apa yang ditontonnya. Nah, karena itu kita sebagai guru harus lebih menguatkan budaya-budaya yang sudah ada di zaman dulu gitu. Kayak tadi kan contoh kesehariannya yang salam itu kita harus membiasakan kepada anak-anak untuk memberitahu kalau kita ketemu guru atau orang-orang yang lebih tua dari kita harus hormat gitu dengan cara salam atau mengucapkan selamat pagi seperti itu. Solusinya ya mungkin kita harus lebih mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu Teh. Karena semakin ke sini kan kalau teknologi semakin berkembang, budaya asing juga masuk ke Indonesia, tentunya kita bakalan lebih sulit untuk memilih dan memilah budaya-budaya yang masuk ke pikiran anak-anak gitu. Nah, selain itu juga kita bisa selain membiasakan diri, peran orang tua juga menurut saya itu sangat penting ya, karena orang tua kan selalu ada dari dia bangun sampai dia tidur lagi, mereka selalu ada kan. Jadi peran orang tua di sini lebih kuat gitu. Mungkin seperti itu. Apa ada yang mau menambahkan? Siap, terima kasih Teh. Oh ya, sama-sama. Jika ada yang mau menambahkan, dipersilakan ya. Dipersilakan kepada kelompok saya apabila ada yang mau menjawab pertanyaan dari Elia dan Meraldi.
Moderator izin menjawab pertanyaannya Elia. Iya, silahkan. Saya Lea ini dari FM 50691 akan menjawab pertanyaan dari Elia. Yang pertanyaannya, mengapa kearifan lokal sangat sulit untuk dipelajari? Nah, kearifan lokal itu sulit dipelajari kan karena banyak dan memiliki bentuk yang beragam. Nah, secara umum juga bentuk kearifan lokal terbagi dalam dua bagian, yaitu kearifan yang berwujud nyata atau tangible misalnya, atau naskah atau tekstual, benda cagar budaya, dan bangunan. Terus sedangkan kearifan yang tidak berwujud nyata atau intangible yaitu petua yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, selain itu juga si kearifan lokal banyak yang hanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi si tradisi lisan ini tuh menjadi sebab sulitnya untuk dipelajari karena kan ketika suatu generasi tidak meneruskan ke generasi berikutnya, maka kearifan tersebut akan hilang. Mungkin cukup sekian saja materi dari saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Alia. Jadi kenapa kearifan lokal itu sulit dipelajari? Karena kebiasaan guru yang sering melakukan secara lisan gitu ya. Jadi harusnya kita tuh melakukan secara praktek gitu, karena dengan praktek biasanya lebih nyerap gitu. Ya. Selanjutnya ada yang mau menjawab pertanyaan Meraldi? Boleh sama aku deh. Oh, udah ada Teh maaf, udah ada Teh Siti. Ya silakan Teh Siti. Izin menjawab pertanyaan dari Meraldi. Jadi contoh yang bisa digunakannya itu seperti cerita rakyat sebagai bentuk pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dari penggunaan bahan ajar tersebut memiliki makna yang mendalam dan nilai-nilai budaya melalui karakteristik dan watak tokoh. Nah, dari situlah siswa dapat merasakan dan menghayati makna kehidupan yang teraplikasi dalam kehidupan yang nyata, yang mampu membentuk sikap dan tingkah laku. Seperti itu. Ya baik, Teh Siti, terima kasih. Teh Siti, saya kembalikan lagi moderator kepada Teteh. Oh, Teh Sitinya lagi gangguan sinyal, jadi dilanjutkan aja sama saya ya. Nah, jadi tadi untuk contoh pengintegrasiannya tuh bisa menggunakan cerita rakyat sebagai bentuk pengembangan bahan ajar. Nah, karena kan di setiap cerita-cerita, misalnya cerita legenda yang ada di Indonesia atau yang menjadi budaya di Indonesia itu kan banyak banyak hikmah-hikmah yang bisa didapat. Nah, mungkin itu merupakan sebuah contoh pengintegrasian yang bisa diimplementasikan di sekolah dasar seperti itu. Mungkin apakah ada yang mau menambahkan? Ya. Jika tidak ada, saya langsung ditutup aja, Bila. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan mengambil kesimpulan pada pertemuan Zoom meeting kali ini. Pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi, agar mereka bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi. Nah, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Lokal yang dimaksud dalam pembelajaran adalah dimaksudkan sebagai lingkungan tempat peserta didik berdomisili
hidup dan dibesarkan pada suara kelompok masyarakat adat, tentunya yang memiliki suatu sistem nilai budaya dan kearifan tradisional. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal sejak dini perlu dilakukan sebagai upaya pembentukan dan pengembangan karakter, utamanya di sekolah dasar. Nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam muatan pembelajaran tanpa harus merubah kurikulum yang berlaku. Salah satu cara pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adalah dengan mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Bentuk bahan ajar yang dikembangkan tidak terlepas dari kaidah bahan ajar di mana harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik materi. Mungkin sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan mengenai pembelajaran berbasis kearifan lokal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.